Setelah Ramadan pergi, apa yang terjadi di surga dan neraka? Ini jawaban yang menggetarkan. Ramadan telah pergi. Takbir telah berhenti. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi di langit? Saat Ramadan berakhir, apakah pintu surga tetap terbuka atau justru neraka kembali menyala? Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa bulan Ramadan bukanlah bulan biasa? Ia adalah bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang Allah pilih secara khusus untuk melimpahkan rahmat, ampunan, dan keberkahan yang luar biasa. Sebagaimana sabda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, bayangkan, di bulan ini, jalan menuju kebaikan dipermudah. Pintu surga dibuka lebar, seakan Allah memanggil hambanya untuk masuk. Dan di saat yang sama, pintu neraka ditutup sebagai tanda bahwa Allah ingin menjauhkan kita dari azabnya. Bahkan setan-setan yang biasanya menggoda manusia dibatasi pergerakannya, dibelenggu. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah waktu terbaik untuk berubah. Kemuliaan Ramadan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, kitab suci yang menjadi pedoman hidup kita. Bukan hanya itu, di dalam Ramadan juga terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Satu malam yang nilainya lebih dari 83 tahun ibadah. Subhanallah, betapa besar karunia Allah di bulan ini. Kesempatan emas dari Allah. Saudaraku, semua kemuliaan ini menunjukkan satu hal penting, bahwa Ramadan adalah kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan untuk memperbaiki diri, menghapus dosa-dosa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Di bulan ini, amal kebaikan dilipat gandakan, doa-doa lebih mudah dikabulkan, dan pintu taubat dibuka selebar-lebarnya. Namun pertanyaannya, apakah kita memanfaatkan kesempatan ini? Ataukah kita justru melewatinya begitu saja, tanpa perubahan yang berarti? Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak semua orang diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan, dan tidak semua yang bertemu mampu memanfaatkannya dengan baik. Maka jika hari ini kita masih diberi umur, masih diberi kesehatan, dan masih dipertemukan dengan Ramadan, itu adalah tanda bahwa Allah masih memberi kita peluang untuk menjadi lebih baik. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Perbanyaklah ibadah, jaga sholat, hidupkan malam dengan doa, dan dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Karena bisa jadi, ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang meraih ampunannya dan keluar dari Ramadan dalam keadaan suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika tadi kita merasakan indahnya Ramadan, penuh cahaya, penuh ketenangan, penuh keberkahan, maka kini marilah kita jujur pada diri kita sendiri. Apa yang terjadi setelah Ramadan berlalu? Perlahan, suasana itu berubah. Masjid yang dulu ramai mulai sepi. Al-Quran yang dulu sering dibaca mulai tersimpan kembali. Dan hati yang dulu lembut perlahan kembali mengeras. Padahal kita tahu, sabda Nabi Muhammad SAW, di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, saudaraku, ketika Ramadan berakhir, maka keadaan itu pun kembali seperti semula. Pintu-pintu neraka kembali terbuka, setan-setan kembali dilepaskan, godaan kembali datang, bahkan lebih kuat. Dan disinilah ujian kita yang sebenarnya dimulai. Bahaya kembali kepada dosa. Saudaraku, Ramadan telah membersihkan hati kita, menghapus dosa-dosa kita, dan mendekatkan kita kepada Allah. Namun, apa jadinya jika setelah itu kita kembali lagi kepada maksiat, kembali meninggalkan sholat, kembali lalai dari zikir, kembali tenggelam dalam dosa yang sama? Bukankah itu tanda bahwa kita belum benar-benar berubah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan kembali benang yang telah dipintalnya dengan kuat." Surat An-Nahl ayat 92. Ayat ini menjadi peringatan yang sangat dalam. Jangan sampai kita seperti orang yang telah membangun kebaikan di bulan Ramadan, lalu kita hancurkan sendiri setelahnya. Semua ibadah kita, semua air mata kita, semua doa kita, jangan sampai hilang begitu saja, karena kita kembali kepada dosa. Tanda Ramadan kita tidak diterima. Saudaraku yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan, salah satu tanda diterimanya amal di bulan Ramadan adalah ketika seseorang menjadi lebih baik setelah Ramadan. Namun, jika setelah Ramadan kita justru kembali kepada kebiasaan lama, maka kita harus khawatir. Jangan-jangan Ramadan kita hanya berlalu tanpa makna. Jangan-jangan kita termasuk orang yang merugi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Sungguh merugi seseorang yang mendapati Ramadan, lalu ia tidak mendapatkan ampunan." Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku, jangan sampai kita termasuk dalam golongan itu. Pertarungan sebenarnya dimulai sekarang. Justru setelah Ramadan, itulah saat di mana keimanan kita benar-benar diuji. Apakah kita tetap menjaga sholat? Apakah kita tetap dekat dengan Al-Quran? Apakah kita tetap menjauhi dosa? Ataukah kita kembali seakan-akan tidak pernah merasakan Ramadan? Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan biarkan hati kita kembali gelap setelah sempat disinari cahaya Ramadan. Jangan biarkan diri kita jatuh setelah sempat bangkit. Dan jangan biarkan dosa kembali menguasai kita setelah Allah memberi kita kesempatan untuk bersih. Semoga Allah menjaga hati kita tetap istiqomah dan menjadikan kita hamba yang tetap taat meskipun Ramadan telah berlalu. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, di tengah kekhawatiran setelah Ramadan berlalu, di tengah banyaknya manusia yang kembali lalai, ketahuilah, tidak semua orang kembali rugi. Masih ada hamba-hamba pilihan Allah yang tetap menjaga kebaikan mereka, yang tidak berubah setelah Ramadan pergi. Mereka inilah orang-orang yang selamat, tetap menjaga sholat. Saudaraku, salah satu tanda orang yang diterima amalnya adalah mereka tetap menjaga sholatnya bahkan setelah Ramadan berakhir. Bukan hanya di bulan Ramadan mereka rajin ke masjid, tetapi setelah itu pun mereka tetap berdiri menghadap Allah. Karena mereka sadar, sholat bukan hanya ibadah musiman, tetapi kebutuhan hidup seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Surat Al-Ankabut ayat 45. Maka orang yang menjaga sholat akan dijaga pula oleh Allah dari dosa. Tetap dekat dengan Al-Quran. Saudaraku, di bulan Ramadan kita begitu dekat dengan Al-Quran. Namun orang yang selamat adalah mereka yang tetap membacanya meskipun Ramadan telah pergi. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, sebagai petunjuk hidup, bukan hanya sekedar bacaan musiman. Karena mereka tahu, Al-Quran bukan hanya untuk Ramadan,
tetapi untuk sepanjang kehidupan. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Surat Al-Isra ayat 9. Tetap memiliki rasa takut kepada Allah. Inilah tanda yang paling dalam. Orang yang diterima amalnya akan memiliki hati yang takut kepada Allah. Bukan takut yang membuat putus asa, tetapi takut yang membuatnya semakin taat. Takut jika amalnya tidak diterima, takut jika ia kembali kepada dosa, dan takut jika ia jauh dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka takut kepada Tuhan mereka. Surat Al-Mu'minun ayat 57. Rasa takut inilah yang menjaga mereka tetap berada di jalan yang benar. Istiqomah adalah tanda diterimanya amal. Saudaraku, para ulama mengatakan, balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jika setelah Ramadan kita tetap istiqomah, tetap menjaga ibadah, dan tetap menjauhi dosa, maka itu adalah tanda bahwa amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus, walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan merasa kita harus sempurna, tidak harus langsung menjadi sangat alim, tidak harus langsung meninggalkan semua kekurangan. Namun yang Allah cintai adalah keistiqomahan. Langkah kecil yang terus dijaga lebih dicintai daripada semangat besar yang hanya sesaat. Harapan untuk kita semua. Maka hari ini masih ada harapan. Jika kita masih menjaga sholat, meskipun belum sempurna. Jika kita masih membaca Al-Quran, meskipun hanya beberapa ayat. Jika kita masih berusaha menjauhi dosa, maka itu adalah tanda bahwa Allah masih menjaga kita. Saudaraku, jangan berhenti. Jangan kembali dan jangan menyerah. Karena bisa jadi kita termasuk hamba yang selamat, yang diterima amalnya, dan yang dirindukan oleh surga. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dan mengumpulkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang selamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan boleh saja telah pergi. Hari-hari penuh kemuliaan itu mungkin telah berlalu. Namun, jangan biarkan iman kita ikut pergi bersamanya. Jangan biarkan semangat ibadah yang dulu menyala, kini padam tanpa sisa. Jangan biarkan hati yang dulu lembut, kini kembali keras, tanpa rasa. Saudaraku, karena sesungguhnya yang menentukan akhir kita bukan bagaimana kita di bulan Ramadan, tetapi bagaimana kita setelah Ramadan. Apakah kita tetap menjaga sholat? Apakah kita tetap mengingat Allah? Apakah kita tetap menjauhi dosa? Ataukah kita kembali seakan-akan tidak pernah merasakan indahnya Ramadan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Quran Surat Fussilat ayat 30. Ayat ini adalah janji yang luar biasa, bahwa orang-orang yang istiqomah akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan pertolongan, dan akan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Saudaraku, istiqomah itu memang tidak mudah. Akan ada godaan, akan ada rasa malas, akan ada jatuh dan bangkit. Namun, jangan pernah berhenti, karena Allah tidak melihat kesempurnaan kita, tetapi melihat usaha kita untuk terus kembali. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus, walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, jangan berhenti sholat, jangan tinggalkan Al-Quran, jangan lepaskan doa. Walaupun sedikit, asal terus dijaga, itulah yang akan menyelamatkan kita. Doa penutup. Mari kita tundukkan hati kita sejenak. Ya Allah, Engkau yang telah mempertemukan kami dengan Ramadan, maka jangan Engkau pisahkan kami dari iman setelahnya. Ya Allah, istiqomahkan hati kami di atas jalan-Mu.
jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Ampuni dosa-dosa kami, terima amal ibadah kami, dan jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Ajakan, saudaraku, jika kamu juga ingin berubah, jika kamu juga ingin tetap istiqomah, jangan hanya diam. Tulis di kolom komentar, "Aku ingin istiqomah," sebagai doa, sekaligus komitmen untuk diri kita sendiri. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share, agar semakin banyak saudara kita yang tersadarkan, yang kembali kepada Allah, dan yang bersama-sama kita berjuang menuju surganya. Semoga setiap langkah kecil kita menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik.